Oke, ini rumah style Skandinavian minimalis modern di lahan 9 kali 14 meter. Jadi secara tata ruang yang ada di lantai dasar ini ada garasi, area selasar untuk tamu. Jadi selasar ini bisa dipakai untuk menerima tamu di luar. Jadi tidak harus di dalam. Di area depan ini ada taman kecil yang bisa jadi akses ke taman samping juga. Karena di samping ini juga ada jendela, pintu yang bisa dapat view di taman samping. Secara fasad ini mendekati style Skandinavian dengan ciri khas di fasad utama. Bidang pada kursor ini membentuk atap pelana, cuman dipersimpel dengan outline fasad berupa beton di sini. Jadi di fasad bidang utama ini ada elemen kayu plastik komposit yang ditempel, yang ditata secara berjajar. Cuman di sini dibuat lebih ada permainan maju mundur, sehingga ketika ini mendapat sorotan lampu LED strip di sini tetap mendapat tekstur kayu itu. Jadi bila dilihat dari samping, depan, maksudnya di berbagai sisi, kesan permainan maju mundur di papan kayu plastik ini tetap terekspos, sehingga tidak monoton berjajar secara datar gitu. Kemudian di fasad bagian samping ini juga ada sorotan lampu, cuman di sini ini lebih mengekspos semen ekspos pada fasad. Kemudian di bagian pintu, di bagian jendela ini ada list berupa plat besi untuk adu manis antara elemen kayu plastik komposit dengan frame jendela. Itu secara fasad. Jadi secara fasad secara keseluruhan, tatanan fasad secara keseluruhan ini elemen utama yang sebagai aksen itu bidang kayu komposit, kemudian dipadu padankan dengan area balkon ini yang menggunakan material finishing berupa semen ekspos. Dan di area bawah bangunan, khususnya di area yang berdekatan dengan kaca jendela ruang tamu ini, dekat dengan tanaman satu pohon artistik di sini nih. Oke, ini area carport yang juga di belakangnya itu ada area garasi. Next, secara ukuran dan tata letak ruang-ruang yang ada di dalamnya bisa mulai dibahas. Nah, ini untuk area carport sendiri itu lebarnya ada di 2,7 meter. Sebenarnya clearance-nya itu 2,775 meter. Itu untuk carport lebarnya. Kedalaman carport, maksudnya dari ujung lahan sampai ke area pintu garasi ini untuk carport itu 2,2 meter. Artinya kendaraan nanti bisa dimajukan di area carport, misal untuk pengecekan atau pembukaan kap mesin mobil. Nah, untuk garasi sendiri ini lebar 2,775 meter, panjangnya 4,8 meter.
bersihnya sekitar 4,7 meter. Jadi untuk area garasi kemungkinan masuk untuk mobil Avanza yang panjangnya kira-kira 4,5 meter gitu. Di area ini nih ada selasar kecil yang depannya ada plot untuk tanaman. Maksudnya ini sebagai barrier atau pemfilter debu dari area jalan di sini, supaya area teras khususnya di bagian kursi tamu ini tidak kotor atau mudah terkena debu. Nah, di area entrance ini juga ada permainan ornamen dinding berupa kayu komposit seperti yang ada pada fasad utama di area sini, supaya antara atas dan bawah ini tetap serasi gitu. Kemudian masuk ke entrance, setelah memasuki pintu sebelah kanan ini langsung dapat ruang tamu. Ini kapasitas sekitar 5 seat. Untuk ukuran ruang tamu bersihnya ini lebar 2,35 kali, di sini 2,9. Jadi bersih untuk ruang tamu ini 2,35 kali 2,9 meter. Meskipun kecil, jadi ruang tamu ini tetap terkesan luas karena di sisi depan dan samping ini ada bukaan berupa pintu jendela yang lebar gitu. Untuk lebar openingan pintu jendela ini 2,3 meter. Nah, di samping ini ada area toilet, bisa untuk tamu maupun publik. Maksudnya untuk penghuni rumah ini juga yang misal sedang beraktivitas di garasi, taman, atau di ruang-ruang area belakang ini. Nah, masuk ke area foyer sebelah sini, seperti yang ada di kursor. Ini ada pintu untuk akses dari garasi ke dalam dan sebaliknya. Ini ada area tangga untuk akses ke lantai di atasnya. Jadi ketinggian dari finish lantai ke ketinggian dari finish lantai bawah ke lantai atas itu bersih 3,96 meter, dengan ketinggian masing-masing anak tangga itu 180 mm atau 18 cm. Nah, di bawah tangga ini ada space, bisa jadi dimanfaatkan untuk gudang bersih atau akan ada penataan furniture untuk interior di bawah tangga ini. Di ruang ini konsepnya open layout, ruang keluarga untuk berkumpul gitu, dan ruang dapur bersih. Nah, ini ada space atau ada perletakan meja saji, juga bisa digunakan untuk minibar nantinya dengan olahan interior tersendiri. Nah, di sebelah kanan dan kiri ruang keluarga serta dapur bersih ini ada bukaan berupa pintu jendela dengan bukaan model slide gitu. Di sebelah kanan pada gambar ini ada taman bagian tengah. Tujuannya ini untuk sirkulasi udara, supaya udara itu bisa ngalir tidak hanya di satu sisi, baik sini maupun sini, namun bisa bersilangan atau istilahnya cross ventilation. Nah, di sebelah sisi ini, jadi ruang keluarga maupun minibar atau kitchen dapur bersih ini
langsung dapat view ke selasar dan area kolam. Nah, untuk area kolam ini sendiri dikelilingi sama wood deck. Ini wood deck ini tujuannya untuk maintenance atau sirkulasi untuk pengguna kolam renang. Untuk kolam renang sendiri lebar bersih ini 2 meter, panjang 4,5 meter. Nah, di area hijau ini pada kursor ini area untuk pompa sama filter kolam renang. Kemudian di area belakang yang bersebelahan di area filter dan pompa kolam renang ini ada ruang untuk kamar tidur pembantu atau asisten rumah tangga. Ini ukuran lebar bersih 1,775 kali 2,6 meter yang masih cukup untuk memuat bed berukuran panjang 2 meter kali 1 meter. Maaf, 2 meter kali 90 cm. Artinya dengan space sedemikian mampu untuk menampung bed, satu bed jika diperlukan nantinya, misal untuk 2 bed itu bisa dimodifikasi bednya untuk menjadi bunk bed atau kamar tidur bertingkat gitu. Nah, di area belakang kamar pembantu ini juga terdapat kamar mandi dalam. Ini kamar mandi toilet khusus pembantu. Nah, ukuran kamar mandi ini bersih 1,775 kali 95 cm. Ini bersihnya cukup untuk mandi maupun MCK untuk asisten rumah tangga. Di area dinding sebelah sini pada kursor ini juga ada openingan untuk perletakan boven nantinya. Jadi meskipun posisi toilet di dalam kamar pembantu yang relatif kecil ini tetap dapat sirkulasi udara khusus untuk toilet yang mengarah pada void taman bagian samping ini. Oke, kira-kira itu untuk lantai dasarnya. Next, lanjut ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada 3 kamar. Kamar 1 dengan kamar mandi dalam ini dengan view ke jalan, arah jalan. Kamar kedua, kamar mandi di luar, namun dia dapat area balkon. Kemudian di kamar tidur paling belakang ini di lantai 2 ada kamar tidur utama dengan balkon dan kamar mandi dalam, dan istimewanya di kamar tidur utama ini ada space untuk wardrobe, lemari pakaian atau biasa disebut dengan walk-in closet. Di sebelum akses ke toilet atau kamar mandi dalam bisa melewati area wardrobe atau area rias di sini nih. Nah, mulai dari kamar tidur paling depan dengan kamar mandi dalam yang ada view ke jalan ini, untuk kamar tidur sendiri dimensi atau ukurannya 3,6 kali 2,85. Nah, untuk kamar mandi dalamnya 1,1 kali 1,35. Nah, ini toilet dan kamar mandi luar, maksudnya bisa digunakan siapa saja. Ini panjang 1,35 meter, lebar
ada 1,1 meter. Kemudian ini kamar tidur yang depan dan dapat balkon, ini lebar 2,775 meter, panjangnya ada 3,15 meter bersih. Nah, untuk area balkon sendiri ini lebarnya 1,35 meter, panjang juga 2,775. Next, di kamar tidur utama ini yang paling besar dengan lebar 2,675 meter kali panjangnya 3,6 meter dengan balkon lebar 1,1 kali sekitar 2,6 meter. Nah, ini area wardrobe dan yang berdekatan dengan kamar mandi dalam. Nah, untuk penataan wardrobe sendiri kira-kira bisa seperti ini nih. Nah, ini untuk almari pakaian. Nah, penataannya kira-kira bisa seperti ini. Jadi begitu masuk dari pintu akses dari kamar tidur utama ini, langsung mendapatkan tampilan wardrobe. Nah, jadi meskipun berada di belakang juga, ini juga terdapat bukaan jendela, juga bisa sebagai sirkulasi udara, sehingga area wardrobe yang cenderung padat oleh almari ini tidak lembab, tetap dapat sirkulasi udara gitu. Nah, dari wardrobe ada akses pintu menuju ke kamar mandi utama dengan ukuran bersih 1,85 kali 2 meter. Nah, ini mampu memuat 2 wastafel karena ini dimaksudkan untuk suami istri. Jadi semisal di pagi hari perlu cuci muka bebarengan gitu, itu tidak perlu antri, sehingga dapat efisien waktu untuk memulai aktivitas di pagi hari gitu. Nah, di area belakang kamar tidur utama ini ada space berupa dak beton. Ini difungsikan untuk perletakan tandon air yang nantinya kira-kira posisi ada di area sini. Kemudian untuk maintenance, aksesnya nanti di area sini nih, dekat dengan kamar pembantu. Gitu. Kemudian untuk atap ini menggunakan atap spandek kemiringan 35 derajat. Nah, kira-kira proporsinya segini dengan kemiringan 35 derajat. Tidak terlalu landai dan tidak terlalu curam karena bangunan itu sendiri sudah relatif tinggi ya. Oh ya, ketinggian bangunan dari ujung segitiga paling atas ini ke level 00 ini ada sekitar 9,6 meter. Sekitar 9,6 meter. Kemudian untuk kemiringan atap pada bangunan yang di samping ini sekitar 5 derajat. Sehingga secara fasad depan ini, bidang di samping ini tidak lebih tinggi dari bidang utama ini. Maka dari itu kemiringan atap samping ini dibuat 5 derajat supaya proporsi bangunan dengan konsep Skandinavian ini tetap terbentuk secara sempurna. Itu. Kemudian untuk pintu dan jendela sendiri, khususnya materialnya, sebetulnya untuk pintu di bagian entrance utama di sini ini khusus ini
menggunakan pintu solid kayu jati, kusen juga dengan kayu jati solid. Jadi pintu yang menggunakan kayu jati dan kusen kayu jati itu penempatannya ada di pintu utama serta ada di setiap kamar tidur. Untuk yang pintu-pintu lain seperti kamar mandi, pintu akses dari wardrobe ke kamar mandi ini menggunakan pintu aluminium. Untuk pintu garasi ini sendiri menggunakan pintu lipat ke atas gitu. Jadi kira-kira begitu eksplorasi dari hasil rancangan rumah minimalis modern simple dengan gaya Skandinavian. Berikut adalah tampilan yang mendekati realistik nanti. Itu seperti ini tampilannya. Oke, terima kasih.